Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali kita berjumpa pagi hari ini. Kita bersama-sama mau duduk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan yang adalah Bapa kita, yang adalah Tuhan kita, yang selama-lamanya akan menjadi bagian dalam hidup kita. Saya mengajak kita semua untuk berdoa pagi hari ini. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan di hadirat-Mu. Kami boleh sujud Tuhan, kami boleh tersungkur di hadirat-Mu untuk mencari Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya kami pasti berjumpa dengan Engkau dalam hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing ya Bapa. Urapi tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi hati kami pagi hari ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak sekalipun melupakanmu, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau
percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Selalu ku percaya.
percaya Tuhan kepadamu. Kami serahkan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Di saat iman kami diuji Tuhan, di saat kami mulai bimbang, kami ingin menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali dalam morning blessing di hari Rabu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Kami percaya hari ini ada berkat khusus, ada berkat baru di dalam nama Yesus. Dan bagi para pemirsa dan jemaat Father's Love Church, semua diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali dalam program Morning Blessing Father's Love Church. Kami percaya ada berkat khusus kalau saudara boleh bangun dari antara seluruh manusia di bumi ini. Artinya Anda dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan yang berlimpah atas saudara. Mari kita mengucap syukur, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kemarin kita lihat di hari Selasa, bagian firman Tuhan kita kupas sebentar untuk mengingatkan memori kita tentang Daniel yang di Daniel pasal 6 di ayat yang ke-11b dikatakan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, saudara, Daniel itu adalah tipe orang yang setia dan intim dengan Tuhan. Saya mau ingatkan sekali lagi saudara, supaya kita menjadi rema bahwa orang yang
setia pasti memiliki hubungan yang intim dan khusus kepada Allah. Nah, Daniel memiliki itu. Dan setiap kita yang setia kepada Tuhan dan hidup intim dengan Tuhan, itu adalah satu korespondensi, satu hal yang berkaitan. Jadi orang yang setia pasti akan memiliki keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, saat ini kita mau diperlebarkan kapasitas kita. Mengapa kita harus seperti Daniel yang rajin berdoa? Ya, kenapa kita harus rajin berdoa, membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan? Nah, seperti mana kita bahas tentang Daniel, bagaimana Daniel berdoa 3 kali dalam satu hari, dan itu rutin dilakukannya. Ternyata saudara, waktu Daniel menghadapi masalah-masalah orang-orang sekitarnya, Daniel dapat memutuskan hal-hal yang bijaksana. Nah, mari kita lihat. Tanpa kita sadari saudara bahwa musuh depan kita itu seringkali ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, kalau yang kelihatan itu adalah hal yang bisa kita tangani dengan cepat. Pertanyaannya, kalau bagaimana kalau musuh kita yang tidak terlihat? Nah, hari ini kita mau belajar mengapa kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan, mengapa kita harus punya keintiman. Nah, mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Sekali lagi katakan, ayat selanjutnya, ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, saudara, iblis ada satu oknum yang gak kelihatan tapi nyata. Memang betul firman Tuhan berkata kuasanya sudah dipatahkan oleh darah Yesus saat Yesus di kayu salib dan Yesus mati dan Yesus bangkit. Iblis gak punya kuasa, tetapi iblis masih bisa berkata-kata. Untuk apa? Untuk mengganggu, untuk meragukan setiap firman Tuhan. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi kenapa saudara dengan saya harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Ya, jadi dikatakan bahwa iblis memakai ular, ya, dan ular ialah binatang yang paling cerdik di antara semua binatang. Artinya iblis pakai media apapun untuk menyampaikan setiap perkataan-perkataan yang melemahkannya. Nah, iblis dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah penuduh atau musuh. Kalau saudara perlu tahu bahwa iblis pada awalnya adalah merupakan penghulu malaikat yang diciptakan Tuhan dengan sempurna dan baik. Ia ditunjuk untuk melayani tahta Allah. Namun sebelum dunia dijadikan, ia telah memberontak kepada Allah dan menjadi musuh besar Allah dan manusia. Nah, iblis memakai ular untuk menyerang Allah melalui ciptaannya, yaitu manusia. Nah, jadi kalau saudara paham pagi hari ini, kekasih Tuhan Yesus, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, dan jemaat Father's Love Church, bahwa iblis memakai manusia untuk menyerang Allah itu sendiri. Nah, kenapa pakai manusia? Karena iblis tahu manusia adalah ciptaan yang sangat dikasihi Allah. Iblis tahu bahwa manusia sangat dikasihi Allah. Iblis pakai manusia. Nah, iblis memakai ular untuk menyerang manusia, untuk menyatakan bahwa apa yang telah dikatakan Allah kepada Adam itu tidak benar. Iblis menguasai ular dan memakainya sebagai sarana dalam mengadakan pencobaan kepada manusia. Iblis berusaha menghancurkan iman manusia terhadap apa yang dikatakan Allah sebagai kebenarannya. Nah ini, saudara, jadi iblis gak punya firman, tapi iblis jago untuk memutarbalikkan firman untuk kita mulai meragukan firman Tuhan. Makanya kenapa hari-hari ini Tuhan mengingatkan saya sebagai hamba Allah membawa para
pemirsa dan jemaat Father's Love Church dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan untuk kita membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini, khusus di hari Rabu ini, saya membagi beberapa hal yang penting untuk kekasih-kekasih Tuhan Yesus mengerti bahwa ada pun langkah-langkah yang akan dilakukan iblis agar manusia masuk dalam perangkap-perangkapnya iblis. Yang pertama, menimbulkan keraguan. Iblis tidak menyangkal bahwa Allah telah berfirman kepada manusia. Makanya di dalam ayat yang pertama katakan, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya. Bukan. Nah, ada kata-kata ditambah dengan kata-kata bukan. Ya, bukan ini adalah kata yang akan meragukan. Sehingga saudara, kita mulai betul apa tidak ya? Betul apa tidak ya? Ini saudara. Nah, seringkali kita dengan firman Tuhan, kita meragukannya. Nah saudara, iblis, saya mau kasih garis bawahi, tidak takut Anda menghafal Alkitab. Iblis gak takut dengan jabatan-jabatan struktural gereja Anda yang setinggi apapun. Iblis gak takut. Iblis sama Allah aja kurang ajar, apalagi sama kita yang bukan Allah. Jadi saudara jangan berpikir dengan pemikir yang pendek, sumbu pendek. Anda punya jabatan, Anda sudah merasa hidup doa 4 kali, puasa 1 kali, puasa Esther, puasa macam-macam. Iblis itu gemetar. Iblis gak gemetar dengan itu semua. Iblis gak gemetar dengan status jabatan setinggi apapun di gereja Anda. Meskipun Anda seorang penyembah, Anda seorang worshiper, Iblis gak takut. Jadi kalau Anda sudah mengkotakan, memberi label kepada diri Anda bahwa Anda sudah menyembah, baca Alkitab, hafal ayatnya, titik komanya, terus iblis takut? Nggak takut. Iblis itu manusia politik, saudara ya. Kalau kita lihat dalam dunia, dalam pemerintahan, yang jahat adalah politik. Karena iblis itu paling pandai. Karena iblis juga dikatakan dalam firman Tuhan, pandai menyamar seperti malaikat terang. Iblis jago menyamar, karena iblis memang malaikat dulu, penghulu malaikat yang memberontak. Jadi iblis itu bukan wajah seperti di sinetron, film-film drama horor, seperti ada tanduk yang macam-macam. Tidak, itu hanya melambangkan memang iblis jahat. Lambang kejahatannya, lambang keseramannya diberi tanduk darah yang sehingga manusia bisa mengimajinasikannya. Tapi iblis gak seperti itu, saudara. Yang paham katakan amin. Nah, perangkap yang pertama adalah iblis menimbulkan keraguan. Ya, kelihatannya iblis hanya sekedar mengulang saja firman Allah. Namun iblis itu mengatakan semua pada Hawa. Iblis seakan-akan hanya mempertanyakan kembali, apakah Allah sungguh-sungguh telah berfirman? Apakah Hawa sudah mengerti maksud Allah itu baginya? Mungkin kau salah mengerti tentang perkataan Allah. Ungkapan iblis ini adalah suatu anjuran daripada iblis supaya Hawa meragukan kebaikan dan firman Allah. Nah saudara, kalau Anda perhatikan bahwa ada kata-kata semua pohon dalam taman ini, padahal Allah nggak bilang semua pohon loh. Hati-hati. Makanya saudara, iblis nggak takut Anda jago. Makanya agama Kristen tidak ada perlombaan-perlombaan label jago baca Alkitab seperti agama lain. Tidak. Tapi bagaimana kita ini bukan jago membaca Alkitab, kita pamer dengan status-status rohani. Tapi pagi hari ini kita mau diingatkan, kita punya hubungan khusus, kita intim setia kepada Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kata amin. Karena waktu kita sekedar membaca, iblis gak takut kan? Iblis tahu bahwa kamu gak paham. Orang baca Alkitab belum tentu paham akan isi firman Tuhan. Orang mengerti orang membaca Alkitab belum tentu dia tahu destiny-nya Tuhan. Belum tentu. Jadi pagi hari ini saudara, saya mau mengajak saudara harus sampai mengerti, sampai maksud tujuan hatinya dan rencana Tuhan. Kata amin. Nah, jadi yang pertama adalah iblis menimbulkan keraguan. Kalau Anda perhatikan, ya, perhatikan waktu Yesus dicobai
waktu iblis mempergunakan firman Allah ketika mencobai Yesus. Setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, lalu firman-Nya berkata, laparlah Yesus. Di saat lapar itulah iblis mencobai Yesus. Apa kata firman dalam Matius 4 ayat 3? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, saudara, mungkin waktu dalam keadaan zona aman-aman, waktu kau beribadah, waktu engkau dalam persekutuan, iblis sepertinya tidak mencobai. Betul. Betul. Tapi di saat kamu keluar dari persekutuan, saat kamu lagi seorang diri, iblis sudah ngamatin kita. Itu mulai iblis bilang, oh, iblis mulai memberikan kata-kata, gak usah lagi ke gereja, pindah saja gereja, gak perlu ini, gak perlu begitu, gak perlu begini. Gitu saudara. Waktu pelayanan Anda bisa on fire, Anda bisa katakan amin. Waktu Anda dengar firman Tuhan, percaya sudah diberkati, percaya engkau dipelihara Tuhan, amin. Iblis gak kasih komentar. Tapi setelah kamu pulang, saat kamu pulang persekutuan, kamu pulang pelayanan, kamu mulai. Waktu Yesus berpuasa, iblis ambil momen saat Yesus lapar. Saya ulangi. Iblis dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga, iblis belum kasih komentar. Iblis belum berkata-kata. Iblis berkata-kata saat Yesus lapar. Dipikirnya Yesus punya kelemahan waktu lapar. Seringkali waktu kita lapar, nggak tahu Anda sedang lapar apa? Lapar harta mungkin, lapar apapun. Intinya Anda sedang punya kekurangan, Anda punya masalah, lapar. Anda punya kelemahan. Iblis mulai kasih pencobaan di situ. Ayo, mana firman Tuhannya? Ayo, mana mungkin terjadi bagi kamu? Gak mungkin, sudah, balas aja, balas, gak apa-apa. Nah ini saudara ya, betul gak? Anda coba pikirkan dulu itu. Nah, tetapi Yesus sekali lagi tidak terbedaya atas pencobaan dan perkataan iblis. Ya, dan tidak mau terperangkap oleh tipuan iblis. Jadi saudara, iblis itu gak punya kuasa sudah. Iblis dan antek-anteknya tidak punya kuasa. Jadi kalau Anda bilang iblis masih punya kuasa, Anda masih belum mengerti firman Tuhan. Iblis gak punya kuasa. Iblis punya tipu politik, tipu daya. Iblis punya perkataan yang menjebak. Karena kata iblis dalam bahasa Ibrani itu adalah penuduh atau musuh. Iblis pakai manusia karena iblis tahu manusia punya kekuatan. Iblis pakai kekuatan manusia yang daripada Allah untuk menyerang Allah, untuk menyerang manusia. Amin. Nah, apa kata firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 4? Waktu Yesus tetap kuat dan tegar oleh firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bisa saja orang duniawi yang baru Kristen dunia, Anda Kristen tapi duniawi, banyak, ya, akan mempergunakan firman Allah untuk mencoba membujuk orang percaya untuk melakukan sesuatu yang salah, yang kurang bijaksana, atau bahkan perbuatan dosa. Banyak, ya, jadi Kristen calo, membawa jemaat orang pindah sana pindah sini, ya kan? Jadi penghasut, tukang fitnah. Ini saudara, hati-hati. Jadi pagi hari ini yang pertama adalah kita mau belajar menimbulkan keraguan. Tipu daya yang pertama adalah menimbulkan keraguan. Banyak orang menjadi ragu. Suami istri saling meragukan. Meragukan pada gembalanya, meragukan kepada pasangannya, meragukan pada anaknya, meragukan firman Allah terutama ini saudara ya. Jadi saudara, iblis garis bawahi, tidak takut Anda punya status rohani yang tinggi. Iblis nggak takut dengan bahasa roh Anda. Iblis nggak takut dengan karunia Anda. Iblis nggak takut dengan segala
pekerjaan rohani yang Anda lakukan. Karena iblis punya timing. Kapan dia tahu saudara lemah. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Karena iblis 24 jam mengawasi kita, kehidupan kita. Iblis gak perlu lubang yang besar untuk menyerang kita. Sekecil apapun iblis, seperti jarum paku waktu menusuk ban. Sehebat apapun ban, kalau paku sudah menusuknya dan kita nggak tahu kalau ban itu ada paku, tiba-tiba ban itu bisa meletus. Makanya saudara perlu ada medical check up rohani kita melalui apa? Saat teduh. Jangan sampai saudara saat teduh Anda sebagai rutinitas. Anda cuma baca Alkitab, habis baca Alkitab Anda saat teduh Anda masih berkata, Tuhan mana mungkin ya. Saudara, kalau Anda sudah baca Alkitab, seharusnya Anda percaya Anda melakukannya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran Anda, bahwa itu pasti terjadi. Amin. Banyak kan saudara, Anda di gereja on fire, pulang-pulang Anda mukanya berubah lagi jadi lemas. Anda habis saat teduh masih bersungut-sungut, sifat tidak berubah, karakter nggak berubah. Pergi ke gereja, Anda mukanya masih seperti muka penuh beban. Ini saudara, ya, mari kita cross check pagi hari ini, kita medical check up. Adakah kita masuk dalam kriteria yang seperti Tuhan katakan di pagi hari ini? Kalau ada saudara, mari angkat tanganmu. Jangan berdoa. Bapa, pagi hari ini kami belajar poin pertama, bahwa iblis memakai perangkapnya itu menimbulkan keraguan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak mau masuk dalam perangkap yang pertama itu menimbulkan keraguan. Karena kami percaya kami punya hubungan khusus dengan Tuhan. Kami punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami intim dengan Tuhan, saat kami punya kepercayaan lebih akan firman Tuhan, bukan sekedar kami memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, tapi kami merenungkan dan melakukannya supaya kami mendapatkan perjalanan kehidupan kami itu berhasil dan beruntung. Kami berdoa Tuhan untuk para pemirsa, untuk para jemaat Father's Love Church, sahabat-sahabatku yang ada di setiap program Tom Hales TV, yang ada di mana pun berada di Indonesia ataupun yang ada di seluruh dunia yang menyaksikan tayangan ini boleh berada. Kami percaya pagi hari ini semua diberkati di dalam nama Yesus. Di pagi hari ini adalah pagi berkat untuk semua orang yang menyaksikannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. God bless you all. Jadi orang Kristen jangan cuma bicara, ngalor ngidul cerita, gak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya, tersinggung sedikit aja langsung marah, gila kecewa sekali aja langsung putus asa. Hai, Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya.